Shh, mereka ada di sekitarmu. Mereka mengawasimu. Welcome back to Radio Horror. Frekuensi 00.00 AM dengan rating 37,5% bersama aku, Endang Agustina, yang akan menemani malammu hari ini. Halo geng, bagaimana kabar kalian malam ini? Apakah kalian baik-baik saja? Dan apakah saat ini kalian sudah memastikan kalau kalian sedang sendirian? Coba kalian tengok ke belakang. Tengok 3 kali. Pastikan pada tengokan ketiga, kalian tidak menemukan apa-apa di sana. Atau jangan-jangan nanti kalian akan bertemu seseorang yang akan menemani kalian malam ini. Lumayan untuk tempat tidur dan teman berbagi cerita. Malam ini aku bakal cerita salah satu pengalaman dari teman kita yang namanya Rido. Gini ya geng, kalian pernah nggak jalan pada malam hari naik motor sendirian, tapi tiba-tiba kalian tuh ngerasa kayak ada orang lain yang bonceng di motor kalian, dan tiba-tiba suasananya juga jadi mencekam. Padahal kalian udah nengok ke belakang, tapi kalian nggak nemuin siapa-siapa. Cuma bulu kuduk kalian tuh merinding habis. Terus kamu ngerasa ketakutan. Nah, ini dia yang dialami oleh Rido. Jadi gini geng, di Kota Sampit ini ada jalan yang namanya Jalan Ki Hajar Dewantara. Jalan ini nggak termasuk jalan yang sepi kalau menurut aku ya. Soalnya di sana banyak ruko-ruko juga. Di ujung jalan Ki Hajar Dewantara itu ada salah satu SMA negeri sama salah satu SMK negeri di Kota Sampit kan. Nah, Jalan Ki Hajar Dewantara itu berada di tengah-tengah antara dua sekolahan itu, dan di sana juga ada beberapa pohon. Sebenarnya pohon itu nggak begitu besar dan nggak begitu menyeramkan kalau kita lihat pada siang hari. Cuma kalau pada malam hari, di antara penerangan yang minim, itu jadinya kayak nyeremin banget geng. Apalagi suasananya yang sepi banget gitu. Kalau buat kita yang penakut, kayaknya nggak bakal berani deh lewat jalan situ di malam hari. Rido ini, dia sedang bermain game online gitu di rumah temannya. Mereka lagi mabar gitu kan. Kemudian ketika jam di dinding udah nunjukin pukul 2 dini hari, Rido ini bermaksud untuk pulang. Rido ini pulang mengendarai sepeda motor metiknya sendirian. Dan awal ketika dia pulang itu semuanya berjalan seperti biasa geng. Seperti pada saat dia pulang sebelum-sebelumnya. Hanya saja tiba-tiba ada angin yang cukup berisik dan juga turun hujan. Kalian tahu nggak geng? Salah satu kepercayaan di Kalimantan, kalau hantu, setan, dan sejenisnya itu biasanya akan muncul di saat hujan. Dan kalau misalnya kita berada di hutan, di kebun atau di perumahan seperti sawah dan hujan turun, biasanya para orang tua akan menyarankan kita untuk mengambil rumput dan menyelipkannya di telinga. Aku kurang paham maksud dan tujuan itu seperti apa. Cuma kata beberapa temanku sih, untuk menandai kalau sebenarnya kita itu manusia dan kita itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang muncul saat hujan. Meski merasa ada yang ganjil, Rido tetap memacu kendaraannya seperti biasa. Ia ingin segera pulang dan tidur. Ia berpikir jika ia sedang kelelahan, sehingga ia berhalusinasi dan berpikir yang tidak-tidak. Sesampai di rumah, Rido memarkirkan motornya di garasi. Di rumah itu, ia tinggal bersama ibunya dan juga seorang adik perempuan. Ayahnya sudah lama meninggal. Ketika ia membuka pintu, ia melihat ibunya sedang duduk. Hanya duduk saja di depan TV tanpa bicara atau menoleh ke arahnya. Biasanya, ibunya akan mengomel jika melihat Rido pulang malam. Tapi mungkin saja saat itu ibunya juga lelah mengomeli Rido dan memilih fokus menonton TV. Rido juga tidak menyapa ibunya. Ia langsung masuk ke dalam kamarnya, menutup pintu dan menguncinya, kemudian berebah di atas pembaringan.
Rido menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Ia berharap agar ia bisa secepatnya tidur. Namun, meskipun tubuhnya sudah berbalut selimut, Rido masih merasa kedinginan. Padahal, Rido sangat yakin kalau dia tidak menyalakan kipas angin. Sedikit malas, ia menyibak selimutnya dan mencoba melihat keadaan sekitar. Benar saja, kipas angin yang berada di sudut ruangan tidak bergerak dan tidak menyala. Tapi jendela kamarnya terbuka. Setengah bingung, Rido bangkit dari tempat tidurnya. Ia berpikir sepertinya dia sangat yakin ketika dia masuk tadi, jendelanya tertutup dengan rapat. Ibunya tidak akan pernah membiarkan jendela terbuka sampai malam. Begitu senja tiba, ibunya pasti akan berkeliling dari kamar dia ke kamar adiknya untuk menutup jendela dan gorden. Tapi kenapa malam ini jendela dibiarkan terbuka? Meski hatinya bertanya-tanya, Rido bergerak untuk menutup jendela. Ia mengunci jendela dan juga menutup gordennya. Ia kembali ke atas pembaringan dan kembali menyelimuti tubuhnya. Tapi kemudian dia mendengar suara wanita menangis. Rido pikir ibunya sedang menangis. Kembali ia bangkit dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. Tapi ia tidak melihat ibunya di ruang TV. Padahal ketika dia masuk tadi, ibunya sedang duduk sana sambil menonton TV. Karena penasaran, Rido pergi ke kamar ibunya. Ia membuka pintu kamar ibunya dengan pelan. "Bu, ibu menangis?" tanya Rido. Tapi tak ada jawaban. Ketika ia memastikan untuk melihat ke dalam, ternyata ibunya juga tidak ada di kamar. Apa mungkin ibu tidur di kamar Nisa? Nisa adalah adik Rido. Tanpa berpikir panjang lagi, Rido segera berbalik dan menuju kamar Nisa. Tapi kamar Nisa terkunci. Ia mengetuk kamar Nisa beberapa kali, tapi tidak ada sahutan. Apakah kedua perempuan itu sedang marah padanya karena ia pulang larut? Menyebalkan tinggal bersama perempuan-perempuan yang sangat mudah marah. Rido memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Ia kembali merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Ia meraih ponselnya. Dilihatnya layar ponsel itu dengan lekat. Ada beberapa pesan masuk dari Nisa dan ibunya. Saat dia sedang berasik main game tadi, dia tidak sempat membuka pesan-pesan itu. Pasti isinya omelan. Pikirnya begitu. Tapi pada akhirnya dia membuka pesan-pesan itu. Dan Rido terkesima. Dia sangat terkejut membaca pesan-pesan yang dikirim oleh Nisa dan ibunya. Pada pesan-pesan itu ibunya berkata, jika malam ini mereka menginap di tempat Bude Tati, karena besok adalah hari perkawinan anak Bude Tati yang pertama. Kemudian angan Rido melayang-layang jauh. Dia mulai ketakutan dan berpikir, siapa wanita yang ada di ruang TV tadi jika ibunya sedang berada di rumah Bude Tati? Seketika Rido berlari dan mengunci pintu kamarnya dengan cepat. Ia juga memastikan kalau jendelanya sudah benar-benar terkunci. Ia melompat ke atas pembaringan, menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Kali ini ia memejamkan mata sambil membaca doa, berharap pertolongan dari Tuhan. Tok, tok, tok. Rido mendengar ketukan di pintu kamarnya. Sumpah, saat itu Rido benar-benar takut.
Dia bahkan siap kencing di celana jika sesuatu yang mengetuk pintu kamarnya itu tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Ridho tidak bergeming. Dia sama sekali tidak mau menghiraukan suara-suara yang dia dengar. Padahal suara-suara itu semakin lama terdengar semakin keras. Apalagi ditambah dengan suara gonggongan dan lolongan anjing dari rumah tetangga. Semua itu membuat keadaan semakin mengerikan. Ridho semakin ketakutan. Dia mencoba menghubungi teman-temannya melalui ponselnya. Tapi tak ada satupun dari temannya yang mengangkat telepon darinya. Ia juga mencoba menghubungi ibu dan adiknya. Lagi-lagi, tak ada yang mengindahkan panggilannya. Dan Ridho mendengar suara pintu kamarnya yang terbuka. Ridho juga mendengar suara langkah yang semakin mendekat dan suara nafas yang terdengar berat. Beberapa menit kemudian, ia bisa mendengar seseorang memanggil namanya dengan lirih. Ridho, Ridho. Hanya satu keyakinan di hati Ridho. Jika ia tetap bisa bertahan di bawah selimut, maka ia akan selamat. Dia tidak boleh menanggapi panggilan-panggilan yang dia tidak tahu dari siapa. Dan Ridho harus bertahan. Ia pikir ia pulang tadi pukul 2 dini hari. Jika ia hitung, kemungkinan saat ini sudah pukul 3 dini hari atau lebih. Sebentar lagi, azan subuh akan berkumandang dan dia akan selamat. Nafas Ridho terasa berat. Seseorang sepertinya telah menduduki tubuhnya. Ia susah bernapas, juga susah bergerak. Ketakutannya semakin menjadi-jadi. Tapi Ridho meyakinkan dirinya. Dia berkata dalam hati, jika tidak ada hantu yang bisa membunuh manusia, jika manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ridho kembali pasrah dan berdoa kepada Tuhan. Ia berharap semuanya akan cepat berlalu dan azan subuh segera berkumandang. Tapi semakin lama, nafasnya semakin sesak. Ia bahkan tidak bisa berteriak. Tiba-tiba, Ridho mendengar suara teriakan-teriakan dari beberapa orang wanita. Selimut yang menutupi tubuh Ridho tersingkap di bagian atas, membuat Ridho bisa melihat keadaan kamar yang gelap dan sunyi. Gelap. Padahal Ridho tidak mematikan lampu kamarnya. Apa terjadi pemadaman listrik? Tunggu dulu. Lampunya tidak padam. Ada seseorang di depan lampu. Seseorang yang memiliki tubuh tinggi dengan rambut panjang gimbal yang terurai ke bawah dan yang menutupi tubuh Ridho. Itu bukan selimut, tapi rambut dari makhluk itu. Seperkian detik kemudian, Ridho tidak sadarkan diri. Ridho terbangun karena mendengar suara ketukan pintu yang begitu keras dan juga suara Nisa yang memanggil-manggil namanya. Hari sudah terang. Sinar matahari sudah menyusup masuk melalui celah-celah jendela kamarnya. Ridho segera bangkit dan menuju pintu depan. Ia membuka pintu dan melihat Nisa di sana. Nisa menyuruh agar Ridho cepat mandi dan segera pergi ke rumah Bude Tati. Karena hari ini adalah hari pernikahan sepupu mereka. Ridho segera pergi dan mandi. Dalam hatinya,
Dia akan menceritakan semua pengalaman menyeramkannya kepada Nisa dan ibunya di lain hari setelah acara pernikahan sepupunya itu selesai. Dan ketika Rido pergi ke dalam garasi untuk mengambil sepeda motornya, Rido dibuat sangat-sangat terkejut. Ia melihat ada sesuatu di jok motor belakangnya. Ya, ada segumpal rambut gimbal yang terselip di besi motor bagian belakangnya. Dan dia tahu siapa pemilik rambut gimbal itu. Rido memutuskan untuk mengambil gumpalan rambut gimbal itu dan membakarnya. Kemudian ia pergi ke rumah salah satu kerabatnya yang terkenal memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Dan kerabatnya itu memberitahukan dia jika makhluk itu ikut dengannya ketika dia pulang dari rumah temannya dan melewati jalan Ki Hajar Dewantara. Sejak saat itu, Rido tidak berani lagi melewati jalan itu. Dan buat kalian yang melewati jalan itu, pastikan jika jok belakang kalian tidak terisi sesuatu yang mengerikan. Selamat malam. Semoga cerita ini bisa menemani tidur malam kalian dan memberi kalian mimpi yang indah. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you again.